Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di hari Jumat ini tanggal 18 April 2025 sekaligus peringatan akan kematian Tuhan Yesus. Tertulis di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat 41. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, diantaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku yang sudah menerima belas kasih Tuhan lewat penebusan Yesus Kristus Tuhan kita. Penderitaan orang benar atau orang beriman sekalipun akan selalu berpotensi menimbulkan keraguan akan kuasa dan kebaikan hati Tuhan. Bahkan dalam keadaan itu bisa saja muncul perasaan seperti sudah ditinggalkan Tuhan, sebagaimana yang dialami Yesus di kayu salib yang dicatat dalam ayat 34. Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Penderitaan akan memungkinkan orang bertanya, mengapa Tuhan seolah-olah diam saja dalam kesusahan yang sedang dialaminya? Mengapa ia membiarkan orang baik binasa di tangan orang jahat? Tetapi perlu kita pahami bahwa itu bukanlah keluhan yang meyakini bahwa Allah benar-benar meninggalkan. Ketika Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertama, ini adalah penggenapan nubuatan perjanjian lama, sebagaimana dituliskan dalam Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini menegaskan bahwa sesungguhnya peristiwa salib adalah benar-benar penggenapan janji Tuhan akan misi keselamatan mesianik melalui Yesus Kristus. Yesus menyatakan dirinya sebagai penggenapan nubuatan itu. Ia adalah Mesias yang mengalami penderitaan seperti yang digambarkan oleh Daud dalam Mazmur. Dan yang kedua, benar secara manusiawi Yesus mengalami keterpisahan dari Bapa. Tetapi itu terjadi bukan karena ia berdosa, melainkan karena ia rela menderita dengan memikul dosa-dosa kita. Yesus dalam kemanusiaannya merasakan seperti diabaikan dan ditinggalkan Tuhan. Siksaan, fitnahan, dan penderitaan yang berat semakin mendorong jiwanya bertanya, mengapa? Yesus mengalami hukuman rohani yang seharusnya kita yang menanggung, yaitu keterpisahan dari Allah, dan semuanya itu
adalah karena dosa-dosa kita semua. Itulah sebabnya seruan ini begitu memilukan, karena ia benar-benar merasa ditinggalkan agar kita tidak lagi mengalaminya. Maka sahabatku semua, di sini kita perlu semakin merenungkan betapa beratnya beban dosa kita yang harus dipikul Yesus, sampai-sampai merasakan seperti sudah diabaikan dan ditinggalkan Allah. Kita sudah tidak merasakan penderitaan karena hukuman dosa itu setelah Yesus bersedia memikulnya. Tetapi baiklah kita selalu merenungkan betapa hidup kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan sebagai buah dari penebusan itu, mari percaya bahwa Tuhan dengan caranya sendiri akan menolong kita keluar dari penderitaan kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berkata bahwa Allah meninggalkan kita. Sebab dengan caranya sendiri ia akan bertindak pada waktunya. Kita harus percaya dan berserah kepadanya, sebagaimana Yesus menyerahkan nyawanya. Jagalah hati supaya tetap taat dan setia, oleh karena begitu beratnya penderitaan yang sedang kita alami, bahkan oleh karena dosa-dosa kita. Sebab demikianlah Kristus yang dalam penderitaannya tetap setia kepada Sang Bapa yang mengutusnya untuk menyelamatkan kita, sehingga Dia, Tuhan Yesus, Tuhan kita, sampai kepada kemuliaannya. Amin. Selamat merenungkan dan memaknai kematian Kristus. Tuhan memberkati.